Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang tugas LK 3.1, yaitu menyusun best practice atau menyusun praktik baik menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak, terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Lokasinya di MAN 4 Kampar, lingkup pendidikan sekolah menengah atas. Tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan ketertarikan dan pemahaman serta hasil belajar peserta didik pada pembelajaran fisika. Penulis Sri Darmayanti, tanggal 22 September 2022. Latar belakang masalah dari praktik pembelajaran ini adalah kurangnya pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif yang menyebabkan hasil belajar 70% dari 22 orang peserta didik di bawah KKM atau dalam kategori rendah, serta peserta didik yang terlihat aktif dan tertarik dengan pembelajaran hanya sekitar 50% dari 22 peserta tersebut. Praktik pembelajaran inovatif menggunakan model problem-based learning ini penting untuk dibagikan sebagai upaya perbaikan proses pembelajaran di kelas, karena model pembelajaran PBL ini merupakan model student oriented, sehingga melibatkan peserta didik untuk dapat berdiskusi dalam pemecahan masalah dan peserta didik dapat lebih memahami isi maupun memahami materi karena pemecahan masalah mereka temukan sendiri, sehingga lebih mudah dalam mengingat materi esensial yang sedang dipelajari. PBL membantu peserta didik memahami hakikat belajar sebagai cara berpikir, bukan hanya sekadar mengerti pembelajaran oleh guru berdasarkan buku teks. Model PBL ini membantu peserta didik mengembangkan pengetahuannya dan membantu peserta didik untuk bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah sebagai fasilitator dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan harus mampu memilih model pembelajaran yang sesuai serta membagikan praktik baik tersebut kepada rekan guru agar semua guru memiliki persepsi yang sama bahwa pembelajaran itu harus student oriented, bukan teacher center. Yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan ini adalah waktu yang terbatas dalam mempersiapkan model pembelajaran yang inovatif bagi peserta didik. Yang terlibat adalah 22 peserta didik kelas 11 MIA 1 dan guru fisika. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru sesuai dengan tantangan yang dihadapi adalah dengan memanajemen waktu serta berdiskusi dengan rekan-rekan guru lainnya. Strategi yang digunakan dalam meningkatkan pemahaman peserta didik adalah dengan merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di sini, guru mengembangkan RPP dengan kegiatan yang berpusat pada peserta didik. Proses pengembangan RPP yang berpusat pada peserta didik, guru menentukan kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam pembelajaran dan membuat peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, yang dilakukan guru dalam pemilihan metode pembelajaran adalah dengan memahami karakteristik peserta didik dan karakteristik materi. Di sini, guru memilih metode pembelajaran yang akan digunakan adalah ceramah, percobaan, dan diskusi. Sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan metode ini antara lain pemahaman atau kompetensi guru akan pembuatan RPP dan juga kreativitas merancang kegiatan yang membuat peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran.
Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan dirasa hasilnya efektif dan dapat dilihat dari meningkatnya hasil belajar peserta didik di kelas 11 MIA 1 melalui model pembelajaran PBL. Langkah penerapan PBL dimulai dari tahap orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasikan siswa, membimbing penyelidikan serta menganalisa data, dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Hasil dari pembelajaran model PBL tersebut efektif dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Hal ini dilihat dari evaluasi pembelajaran yang sebelumnya menerapkan PBL itu sekitar 30% yang dapat mencapai KKM menjadi 90% peserta didik yang mencapai KKM. Dan hampir 100% peserta didik menunjukkan ketertarikan dan keaktifan dalam proses pembelajaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran PBL mampu meningkatkan pemahaman, hasil belajar, dan ketertarikan siswa. Respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan sangat positif dan tertarik mengadopsi keberhasilan dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Faktor keberhasilan meningkatkan pemahaman, hasil belajar, dan ketertarikan peserta didik dengan penerapan model pembelajaran ini dikarenakan PBL merupakan pembelajaran student oriented, pembelajaran dirancang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, meliputi kesiapan belajar siswa, minat belajar, serta profil belajar peserta didik. Respon peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah sangat senang. Bisa dilihat saat kegiatan refleksi akhir pembelajaran, peserta didik memberikan refleksi bahwa pembelajaran sangat menyenangkan dan media pembelajarannya menarik juga mudah dipahami. Peserta didik diberi kebebasan dalam menyusun karya sesuai dengan minat dan potensi masing-masing. Selain itu, dalam proses pembelajaran dapat mengakomodir gaya belajar peserta didik baik audio, visual maupun kinestetik melalui video, gambar maupun produk. Pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah dilakukan adalah saya mendapat feedback positif dari peserta didik, guru, serta kepala sekolah dalam penerapan model PBL. Selain itu, seyogianya guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih metode, model, dan media pembelajaran untuk mendapat atau membuat proses belajar mengajar sesuai dengan yang diharapkan. Nah, demikianlah cerita praktik baik atau best practice yang bisa saya jelaskan di sini berdasarkan pembelajaran yang telah saya lakukan. Cukup demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.